Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Dokter Mira Arianti, spesialis saraf, dan Dokter Dian, spesialis bedah selaku perwakilan dari ID Pandeglang, Dok. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Aga Sunanda Imanda, selaku moderator acara seminar ilmiah online kita hari ini, hari Sabtu 17 Februari 2024, yang bertemakan bagaimana mendiagnosa dan tata laksana stroke iskemik ya, Dok. Jadi, di mana teman-teman sejawat sekalian akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Mira Arianti, Master Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi. Saya harap teman-teman sekalian bisa aktif bertanya saat sesi tanya-jawab nanti di akhir sesi, dengan menuliskan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama, spasi asal, spasi pertanyaan. Jadi sebelum memulai acara kali ini akan ada sedikit kata sambutan dari Dr. Dian Novitalia, spesialis bedah sebagai perwakilan dari bidang ilmiah ID Pandeglang. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada dokter untuk memberikan kata sambutan. Silakan Dr. Dian. Terima kasih Dokter Aga. Mohon maaf ya, saya sedang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul via Zoom dalam acara ilmiah untuk update ilmu mengenai bagaimana mendiagnosis dan tata laksana stroke. Izinkan saya Dr. Dian selaku Ketua Bidang Ilmiah membuka acara ilmiah untuk di bulan Februari ini. Kami memohon maaf apabila dalam penyajian bidang ilmiah masih banyak kekurangan. Saya pun mewakilkan Ketua ID Pandeglang, yaitu Dr. Irwan Mulyantara, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskuler. Terima kasih juga untuk Dr. Mira Arianti, spesialis saraf, telah bersedia menjadi narasumber di acara bidang ilmiah pada bulan Februari ini. Dan terima kasih juga untuk Dr. Aga, sudah beberapa kali ya Dok, menjadi moderator di bidang ilmiah. Ya, Dok. Untuk kesempatan kali ini, kami juga dari bidang ilmiah membuka dan menerima masukan ya Dok ya, dari dokter puskesmas, ataupun dari dokter-dokter RSUD untuk selanjutnya di bulan Maret atau bulan-bulan selanjutnya, apakah dari bidang ilmiah ini akan mengadakan atau enggak akan maksudnya untuk judul-judul atau ide-ide ataupun ada masukan untuk narasumber, silahkan Dok bisa menghubungi saya langsung atau melalui Mbak Cindy. Jadi agar bidang ilmiah kegiatannya tidak itu-itu aja ya Dok, tapi bisa yang lain lagi gitu Dok. Itu aja sih Dok, semoga kedepannya bidang ilmiah bisa tetap memberikan update-update ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi untuk hari ini selamat mengikuti acara bidang ilmiah. Saya kembalikan ke moderator Dr. Aga. Terima kasih Dr. Aga dan Dr. Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Dian Novitalia, spesialis bedah sebagai perwakilan dari bidang ilmiah ID Pandeglang yang telah memberikan kata sambutan untuk acara kita kali ini. Akhirnya waktu yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Mari kita mulai acara utama kita kali ini dengan tema bagaimana mendiagnosa dan tata laksana stroke iskemik, yang pastinya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Dr. Mira Arianti, Master Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi. Sedikit saya bacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Mira ini merupakan dokter spesialis neurologi kelahiran dan berasal dari Aceh, tamatan sarjana kedokteran dan profesi dokternya dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Kemudian beliau melanjutkan program dokter spesialis neurologinya di Universitas Sumatera Utara. Dan saat ini juga sedang menempuh program fellowship neurointervensi di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta, ya Dok.
Jadi tidak salah lagi kalau beliau sangat berkompeten memaparkan materi kita kali ini. Jadi bagi teman-teman sejawat, jangan sempat melewatkan sedikit pun materi dari beliau nantinya ya. Jadi langsung aja kami persilahkan kepada dokter untuk memaparkan materinya. Silakan Dokter Mira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman sejawat semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pandeglang dalam hal ini sudah diwakili oleh Redian, spesialis bedah. Terima kasih dok untuk kesempatannya dan kemudian terima kasih untuk Dokter Aga yang sudah bersedia menjadi moderator. Makasih ya dok. Ya dokter, sama-sama dok. Sebenarnya sih Dokter Aga ada di depan saya. Ya, dan terima kasih juga sudah memaparkan sedikit kurikulum vitae saya. Mohon izin hari ini saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana mendiagnosa dan tata laksana stroke iskemik. Next. Ya, jadi ya apapun itu kita memang pastinya selalu mulai dengan definisi. Ya ibarat kata ya tak kenal maka tak sayang. Jadi sebenarnya stroke itu apa ya? Mungkin teman-teman sejawat kalau melewati fase klinik itu kalau di bagian neuro itu sekitar 4 minggu ya. Nah, salah satu penyakit yang paling banyak itu memang stroke. Stroke itu apa ya gitu. Yang paling diingat itu sih biasanya paling lemah sebelah. Itu dok stroke. Tuh. Yuk kita lihat definisinya apa. Jadi per definisi stroke itu adalah manifestasi klinik dari gangguan fungsi otak, bisa vokal maupun global, berlangsungnya cepat. Nah, gejalanya bisa lebih dari 24 jam, atau pasiennya sebelum 24 jam meninggal tanpa penyebab lain selain dari gangguan vaskuler. Next. Nah, ya apapun kita ini memang anatomi menjadi dasarnya. Jadi kalau cerita stroke itu berarti kita cerita tentang vaskular, cerita tentang cerebral vaskular. Jadi kalau otak itu menerima perdarahan dari mana? Nah, mudahnya ada dari depan, ada yang dari belakang. Kalau yang dari depan sudah pasti dia dari arteri karotis. Kalau yang dari belakang ya dari sistem vertebrobasiler, ada arteri vertebralis dan arteri basilaris, kemudian ada arteri cerebri posterior. Next. Di sini kita bisa lihat gambaran dari arteri karotis communis. Tuh. Nah, kalau untuk stroke sendiri, yang paling dipelajari itu adalah percabangan dari arteri karotis communis, yaitu arteri karotis interna. Dimulai dari segmen karotis interna yang cervical segmen, sampai akhirnya dia bercabang, baik mulai dari arteri cerebri medial, ya, arteri cerebri anterior, arteri ophthalmica, dan percabangannya. Next. Nah, jadi kedua arteri yang depan dan belakang itu dia akan membentuk sistem arteri. Kalau kita mungkin pernah mendengar anastomosis ya.
Jadi dia membentuk anastomosis, salah satunya itu adalah sirkulus ilisi. Arteri karotis dan arteri basilaris. Jadi perdarahan anterior dan posterior ini dia bersambung, salah satu yang arteri besarnya itu melalui posterior communicating artery. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari potongan aksial, kita bisa lihat ada right middle cerebral artery ya. Tuh. Kemudian kita yang paling jelas mungkin ada gambaran arteri vertebralis dan arteri basilaris. Next. Oke. Ya. Nah, ada arteri yang di bagian anterior dan ada posterior. Tuh. Dan keduanya ini akan memperdarahi struktur-struktur dari cerebral yang pasti memperdarahi teritorial yang berbeda. Tuh, nah, kalau cerita sirkulasi anterior atau kita kenal dengan karotis, dia akan memperdarahi umumnya korteks cerebri, kemudian subkorteks, basal ganglia, dan kapsula internal. Nah, sirkulasi posterior sendiri akan memperdarahi brainstem atau batang otak, kemudian thalamus, cerebellum, dan sebagian dari lobus occipital dan temporal. Nah, kalau terjadi stroke ya, gejalanya itu sudah pasti akan berbeda antara teritori anterior dan posterior. Next. Nah, kalau cerita stroke, nah yang harus kita ketahui juga adalah tentang regulasi aliran darah ke otak, seperti itu. Yang namanya stroke itu kapan ya? Itu aliran darah yang semana yang dikatakan stroke. Jadi berat otak itu sendiri kira-kira 2-3% dari berat badan manusia ya. Nah, sekitar 16-25% darah yang dipompakan oleh jantung itu ditujukan khusus untuk otak. Jadi bisa, kalau di slide bisa kita lihat, kalau di slide itu kita bisa lihat bahwa untuk otak itu akan mengalir ya, aliran darah itu sekitar 750 sampai 1200 cc per menit. Tuh, ya. Ingat ya, per menitnya. Jadi kalau misalnya kita istirahat ya, nah 20% O2 itu akan terpakai untuk otak dan 70%-nya dari glukosa. Nah, keadaan kondisi peredaran darah secara sistemik itu sangat mempengaruhi fungsi otak gitu. Jadi kalau misalnya gulanya sudah kurang, glukosanya sudah kurang, ya wajar pasti jadinya ya yang paling ringan itu ya mengantuk gitu. Mungkin di jam segini pun udah mulai ada yang hipoglikemia. Next. Nah, kalau cerita tentang cerebral blood flow, nah itu dipengaruhi oleh tekanan perfusi dan resistensi vaskular otak. Next. Next. Untuk cerita tentang tekanan darah sistemik ya, kalau misalnya dok ada turun nih tekanan darah sistemik gitu,
berpengaruh nggak ke otak. Nah, sebenarnya kalau perubahan tekanan darah sistemik yang nggak terlalu besar itu nggak akan berpengaruh, kecuali kalau memang ada perubahan yang signifikan dari mean arterial blood pressure. Itu kan kalau turunnya itu sampai 50 mm air raksa. Kalau memang terlalu besar, nah baru akan terjadi gangguan. Kemudian yang juga sangat berpengaruh kalau ada gangguan dari cardiac output. Jadi kalau pasien-pasien CHF itu sangat mempengaruhi kondisi dari otak. Gitu. Jadi ya pasien-pasien CHF cenderung atau merupakan faktor risiko tinggi untuk timbul stroke ischemic. Next. 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 Ya. Oke. Ya, selanjutnya juga adanya faktor perubahan viskositas darah itu juga akan mempengaruhi cerebral blood flow. Gitu. Dalam hal ini misalnya pada pasien yang anemia maupun yang polisitemia. Next. Next. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat adanya faktor intrinsik yang mempengaruhi cerebral blood flow. Nah, di sini yang pertama adalah auto regulasi cerebral. Tuh. Jadi memang ya tubuh kita ini sendiri memang mempunyai mekanisme autoregulasi. Ya, tujuannya mengatur supaya aliran darah itu yang di arteriol itu yang di apa ya arteri yang paling kecil, yang terminal itu dia tetap relatif konstan walaupun ada perubahan tekanan darah. Tuh. Nah, jadi nanti ada namanya regulatory plateau. Jadi kalau misalnya tekanan darah misalnya berkisar dari 100 sampai 130, maka aliran darah di arterial tidak akan berubah yang signifikan. So, nah, dan juga contohnya apa ya, tekanan perfusinya mau naik mau turun, arteri cerebralnya itu akan menyesuaikan dengan cara konstriksi maupun dengan cara dilatasi. Next. Nah, ini contohnya ya. Tuh. Jadi ya kalau misalnya pasiennya tekanan darahnya nanti ada 100 atau 120, kemudian diastolnya itu misalnya 70, 80. Nah, di situ akan bekerja auto-regulatory plateau. Jadi cerebral blood flow-nya itu konstan karena arteriolnya dia akan konstriksi dan dilatasi sehingga aliran darah yang diterima oleh neuron itu dia akan tetap akan konstan seperti itu. Next. Nah, kalau misalnya tekanan perfusinya turun sampai di batas bawah autoregulasi, nah baru akan muncul hipoperfusi cerebral. Tuh, misalnya di keadaan pasien yang bagaimana? Misalnya pada pasien-pasien yang dengan CHF gitu. Maka cenderung kondisinya itu hipoperfusi. Jadi ya tidak heran kalau memang pasien CHF cenderung kita bisa dapati gambaran infak kecil-kecil seperti itu. Jadi awalnya pasti akan muncul mekanisme kompensasi tuh. Tapi kalau seandainya mekanisme kompensasi itu sudah terlewati, baru muncul gejala klinis seperti itu. Dan kemudian kalau tekanan perfusinya
juga meningkat melewati batas atas, ya pasti juga akan ada gangguan cerebral blood flow yang akan muncul gejala klinis. Next. Tuh. Nah, selanjutnya faktor risiko. Sebenarnya faktor risiko stroke itu apa ya? Jadi kalau cerita stroke, wajib kita harus tahu apa sih faktor risikonya. Tuh. Tidak mungkin ada stroke kalau tidak ada faktor risiko, ya. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Tuh. Faktor risiko stroke itu sendiri selalu ada dua. Ada yang tidak bisa dimodifikasi, ada yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi usia, ras, dan jenis kelamin. Yang bisa dimodifikasi itu ya keluhan hipertensi, penyakit jantung, DM, hiperurisemia, dislipidemia, dan merokok. Next. Kemudian kita cerita tentang klasifikasi stroke. Untuk klasifikasi stroke yang ada yang namanya transient ischemic attack. Kemudian ada yang stroke ischemic dan stroke hemorrhagic. Nah, di sini kita akan fokus ke stroke ischemic, yaitu trombosis cerebri jenisnya ya, dan emboli cerebri. Next. Di sini kita bisa lihat gambaran tipe stroke ya. Ada yang iskemik ya, kalau iskemik artinya ada sumbatan di pembuluh darah, dan yang tipe hemoragik. Jadi kalau tipe hemoragik, pembuluh darahnya pecah, ada yang perdarahan subarachnoid dan perdarahan intracerebral. Next. Kalau misalnya cerita klasifikasi stroke berdasarkan stadiumnya, itu ada TIA, ada stroke in evolution, dan ada complete stroke. Walaupun istilah ini sendiri, klasifikasi stroke berdasarkan stadium itu sudah sangat jarang kita gunakan. Ini lebih sebenarnya ke klinis pasiennya. Next. Nah, transient ischemic attack. Sebenarnya transient ischemic attack itu apa ya? Nah, per definisi ya, transient ischemic attack itu merupakan suatu serangan defisit neurologi yang sifatnya itu temporer. Temporer. Kalau cerita temporer berarti dia akan perbaikan. Jadi dia seperti biasa munculnya mendadak dan hilangnya cepat. Nah, kalau di sini menghilang dengan cepat dikatakan di bawah 24 jam. Cuman memang literatur terbaru ya, transient ischemic attack ini sudah jarang kita pakai. Walaupun nanti ada di literatur lainnya yang mengatakan bahwa yang namanya transient ischemic attack itu kalau di bawah 30 menit. Seperti itu. Dan dia ada tipe yang karotid dan ada yang vertebrobasiler. Next. Kemudian ada juga reversible ischemic neurology deficit. Next. Nah, kalau seandainya ada TIA karotid, gejalanya gimana? Nah, gejalanya itu ada namanya amarosis fugax, hemiparese, hemihipestesi, dan afasia. Jadi dia sifatnya memang muncul, terus perbaikan. Jadi kadang-kadang amarosis fugax pasiennya itu bisa aja ketemunya pertama kali itu dengan dokter mata, gitu ya. Ada gangguan penglihatan yang sifatnya hilang timbul dan ada faktor risiko stroke. Next. Kalau vertebrobasiler sendiri ya sesuai dengan fungsi dari vertebrobasiler ya, gejalanya itu bisa diplopia, disartria, drop attacks, ada hemiparese yang alternan, kemudian hemiestesi, ataksia, dan disfagia. Next. Nah, kalau cerita etiologi stroke, ya,
Nah, apa aja ya yang bisa ikut menimbulkan stroke? Yang sudah pasti di sini adanya penyakit pembuluh darah, aterosklerosis, arteriosklerosis, arteritis ya, inflamasi. Kemudian adanya kelainan-kelainan darah, baik hiperkoagulabilitas dan suatu kondisi yang memicu timbulnya emboli. Next. Kemudian juga kondisi di mana terjadi penurunan perfusi serebral. Misalnya pada pasien yang kardiak outputnya berkurang, pasien CAF, kemudian pasien yang dengan Still syndrome, dan jika pasiennya dengan kompresi pembuluh darah ekstrakranial. Next. Jadi kalau seandainya ini ada pasien dengan kecurigaan stroke, selanjutnya harus diapain ya? Nah, untuk prosedur diagnostik, prosedur pemeriksaan penunjang untuk stroke itu yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium lengkap ya. Jadi kondisi hemoglobin, kondisi hematokrit itu bisa jadi petunjuk kita untuk mencari faktor resiko stroke. Misalnya pada pasien dengan polisitemia vera, ya. Polisitemia vera bisa memicu timbulnya stroke. Kemudian pemeriksaan EKG, ronsen toraks, pemeriksaan EEG, dan kemudian CT scan, lumbal fungsi, arteriografi, ya merupakan pemeriksaan penunjang yang sangat penting untuk kita menentukan stroke, diagnosa stroke. Next. Ada diagnosa bandingnya nggak kalau stroke? Ya, pasti ada. Pada dasarnya, sebenarnya kalau ada kelainan di otak, mau stroke, mau infeksi, mau tumor, mau ya kelainan apapun itu, pada dasarnya gambaran klinisnya itu sama. Yang membedakan adalah tergantung dari teritori lesinya dan kemudian dari klinis pasien. Tuh, jadi pasien stroke bisa didiagnosa banding dengan apa saja, bisa saja epilepsi, tuh. Atau ternyata memang kejangnya itu karena stroke, tuh. Bisa karena ada gangguan jantung. Oh, bisa juga pasien dengan hipotensi postural. Pasien hipoglikemi ya, kadang-kadang ada pasien penurunan kesadaran datang ke IGD ya, dikirain stroke. Dikasih dextrose 40%, pasiennya perbaikan. Atau bisa sinkop, migrain, bisa SAL ya, atau pasien dengan kelainan psikiatri ya. Next. Nah, kalau udah stroke, apa ya obatnya? Yang sudah pasti, yang pertama adalah pengobatan faktor resiko. Kemudian pemberian obat anti trombotik atau anti platelet ya. Ada anti platelet dan anti koagulan. Next. Ya. Kemudian yang kita cerita tentang operatif ya, endarterektomi. Kemudian bisa juga ekstrakranial atau intrakranial vascular bypass. Walaupun sebenarnya sendiri endarterektomi ini sangat jarang dikerjakan karena memang tingkat kesulitannya itu tinggi ya. Dan juga untuk ahlinya di Indonesia sendiri belum ada yang sering melakukan tindakan arterektomi ini sendiri. Untuk pilihan ekstrakranial maupun intrakranial vascular bypass ini justru ini yang paling sering seperti itu. Next. Ya, sebenarnya saya ingin cerita sedikit tentang untuk terapi stroke itu sendiri. Untuk saat ini, kalau kita cerita tentang pemberian antitrombotik, kemudian tentang pengendalian faktor resiko,
itu memang sudah jelas. Cuman untuk yang terbaru sendiri sekarang sudah ada pemberian intravena trombolisis seperti itu. Dan yang juga saat ini sedang digalakkan oleh Kemenkes yaitu tentang intervensi ya. Jadi enggak cuman pemberian intravena trombolisis, tapi juga kita sudah mulai beralih ke tindakan mechanical thrombectomy seperti itu. Jadi memang kita berharap dengan intervensi yang lebih awal pada pasien stroke, diharapkan perbaikannya itu bisa optimal. Mengingat kenapa? Karena ternyata di Indonesia saat ini ya, penyakit dengan tingkat disabilitas yang paling tinggi dulu itu bukan stroke, tapi ternyata saat ini stroke sudah menduduki penyakit yang menyebabkan disabilitas yang paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, makanya dari Kemenkes sedang menggalakkan program ya di RSUD itu mulai diusahakan harus ada ahli neurointervensi seperti itu ya. Jadi karena memang saking banyaknya stroke ini menimbulkan disabilitas seperti itu. Nah, kalau cerita prognosis stroke-nya itu sendiri ya, intinya kalau sudah pernah kena serangan transient ischemic attack ya, pasti risiko stroke-nya itu tinggi. Di sini dikatakan kalau sudah pernah TIA ya tahun berikutnya 10-25% hampir semuanya itu akan mengalami serangan stroke. Next. Next. Ya. Nah, kalau stroke iskemik itu apa ya? Nah, kalau stroke iskemik atau kita sering dengar istilah infark cerebri ya, artinya ada suatu teritori di pembuluh di otak itu mengalami penyumbatan sehingga menimbulkan iskemik dan nekrosis dari neuron. Kenapa? Karena aliran darahnya itu berkurang sampai di batas bawah yang dibutuhkan untuk kehidupan sel neuron itu sendiri. Next. Nah, kalau cerita etiologinya itu ada dua, ada yang trombosis cerebri, ada yang emboli. Kalau trombosis itu ya kalau dilihat dari gambaran CT scan, infaknya kecil-kecil. Kalau emboli, infaknya cenderung besar. Next. Nah, kalau cerita trombosis cerebri ya, umumnya kita cerita tentang aterosklerosis. Misalnya pada pasien yang dengan arteritis pembuluh darah otak. Arteritis maksudnya ada inflamasi di pembuluh darah otak. Misalnya pasien-pasien yang dengan infeksi susunan saraf pusat. Jadi jangan heran kalau pasien meningitis nanti ketemu kok ada gambaran stroke iskemik. Bisa. Atau pasien-pasien dengan penyakit autoimun cenderung untuk vaskulitis. Kemudian pasien dengan kelainan darah atau yang perfusi ke otaknya itu cenderung miskin, cenderung perfusinya itu rendah. Ya. Jadi biasanya di kondisi seperti itu yang akan muncul stroke iskemik yang trombosis. Next. Kalau emboli yang seperti apa? Nah, kalau emboli
sumber emboli yang paling sering adalah dari jantung. Tuh. Jadi kalau pasien-pasien jantung cenderung akan mengalami stroke. Kenapa? Jadi ada plak-plak di jantung itu, misalnya ada gangguan irama jantung, cenderung lepas ke atas sehingga menimbulkan stroke. Tuh. Nah, kalau di emboli cerebri ini ya, gejalanya memang cenderung lebih berat. Kenapa? Karena lepasnya itu dari tempat yang jauh, sehingga aliran darah yang awalnya itu lancar, baik, tiba-tiba misalnya ya dari aliran darahnya 100, tiba-tiba ketutup jadi 20 dan jadi stroke, maka gejala yang muncul itu memang sangat jelas terlihat. Tuh. Dan kardiovaskular, nah bisa juga muncul misalnya ada sumbatan di pembuluh darah yang awalnya sudah oklusi lepas, atau misalnya ada trauma di pembuluh darah leher. Tuh, jadi misalnya ada pasien itu ya dilakukan operasi di daerah servikal, bisa stroke, bisa. Gitu ya. Jadi karena trauma mekanik di sekitar pembuluh darah leher bisa memicu lepas emboli ke otak. Next. Tuh. Nah, ini ada yang kita kenal tuh ya, ada namanya mural trombosis tuh. Atau pasien-pasien yang ada penyakit katup jantung, pasien-pasien dengan penyakit jantung rematik, kemudian pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Kemudian yang jarang misalnya ada pasien dengan atrial myxoma, ada tumor ya, tumor otot jantung itu di atrium itu juga sering bikin stroke. Atau misalnya selain dari kardiovaskular, emboli itu bisa juga yang sifatnya sistemik. Tuh, misalnya gimana? Oh, misalnya ini ada pasien sepsis dirawat di rumah sakit. Tuh. Jadi ya bisa emboli sepsis. Kenapa ya kok tiba-tiba sedang sepsis ya prosesnya tiba-tiba jadi cepat itu bisa jadi memang ada emboli. Kemudian bisa juga emboma udara ya atau emboli dari sel tumor ya sel metastase atau emboli benda asing lainnya. Next. Kalau gejala klinis gimana gejala klinis stroke? Jadi hilangkan pikiran bahwa stroke itu adalah hemiparese saja, lemah sebelah saja, tidak. Jadi sebenarnya gejalanya itu kembali lagi lokasinya di mana, kemudian infaknya luas atau tidak. Ya, jadi gejala yang muncul itu pasti akan sesuai dengan teritori vaskular yang terganggu. Walaupun memang biasanya kita sudah pasti paling aware dengan hemiparese. Tapi selain hemiparese bisa saja ada hemihipestesi, lemah sebelah, ada gangguan sensorik ya sebelah. Tuh. Bisa afasia, bisa gangguan penglihatan, diplopia maupun parese nervus facialis. Next. Yang pasti gejala klinisnya itu wajib munculnya itu mendadak, ya. Dan untuk trombosis ya onsetnya umumnya ya sewaktu istirahat atau bangun tidur. Next. Kalau emboli itu sendiri ya karena tadi kayak kita ceritakan bahwa ada lepas embolan yang jauh ya, jadi dari yang aliran darahnya lancar, terus tiba-tiba ketutup. Nah, makanya cenderung gejalanya itu lebih hebat dan ingat munculnya biasanya sewaktu aktif seperti itu. Next. Kalau untuk pengobatannya ya sudah pasti ya intinya revaskularisasi ya. Jadi ada yang pengobatannya umum, spesifik, dan juga lanjutan ya rehabilitasi. Pengobatan umum itu ya bisa kita katakan adalah pengendalian faktor risiko stroke ya.
Kalau kita cerita yang pengobatan spesifik, misalnya pada pasien dengan polisitemia vera, pengobatan spesifiknya ya harus kasih obat-obatan yang umumnya dipakai untuk menekan produksi sel darah yang berlebihan. Biasanya kita gunakan obat-obatan kemoterapi. Next. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ya yang pasti ada fungsi paru, jalan nafas harus clear, jantung, tekanan darah, cairan, dan elektrolit. Jadi kalau misalnya pasien dengan stroke, curiga stroke, diapain ya kalau dicek lab gitu. Ya, yang sudah pasti memang pemeriksaan darah rutin, hemoglobin, hematokrit, ya. Kemudian juga pemeriksaan gula. Kalau misalnya memang perlu, pasien dilakukan pemeriksaan elektrolit seperti itu. Karena ya intinya dari pemeriksaan laboratorium kita bisa tahu status kondisi pasien. Kemudian pastikan misalnya makanan, pasien masuk ternyata memang ada gangguan atau defisit neurologi dari nervus 7, nervus 12, gangguan menelan, pasien nggak bisa makan, jadi harus dipastikan untuk pasang NGT. Kenapa? Demi mencegah aspirasi pneumonia. Dan juga dengan mencegah aspirasi pneumonia, jadi fungsi paru, fungsi jalan nafasnya bisa tetap paten. Kemudian juga pengobatan umum yang kita lakukan yang di atas itu sebenarnya juga untuk mencegah maupun mengobati komplikasi, misalnya mencegah pneumonia, dipasang NGT. Kemudian udem cerebri dicegah dengan apa? Dengan memastikan fungsi jantung, tekanan darahnya bagus. Jangan kalau pasien stroke, buru-buru diturunkan tekanan darahnya. Seperti itu. Dan kemudian juga mencegah emboli paru, DVT, dan mencegah urinary tract infection. Next. Dan juga yang penting ya di pengobatan umum yang umumnya lanjutan itu adalah fisioterapi dan speech therapy. Next. Nah ini tekanan darah ya. Kalau pasien stroke, kalau masuk ke IGD, misalnya tekanan darahnya 200, terus ada pasien stroke di IGD, tekanan darahnya 160. Itu diturunkan nggak ya? Nah, kita memang harus merujuk kembali ke guideline untuk mengatur tekanan darah pada pasien dengan stroke akut seperti itu. Kenapa? Karena kita itu tadi menjaga cerebral blood flow ya. Jadi memang mean arterial blood pressure-nya itu nggak boleh diturunkan terlalu jauh seperti itu. Jadi teman-teman sejawat semuanya kita memang harus benar-benar memastikan bahwa tekanan darah jangan terlalu cepat diturunkan. Jadi kalau untuk stroke iskemik sendiri, kalau memang tekanan darah sistolnya masih di bawah 220 atau mean arterial pressure-nya itu masih di bawah 135, jangan buru-buru diturunkan tekanan darahnya. Tapi walaupun tekanan darah tidak diturunkan, artinya pasien tetap berada dalam pengawasan. Jadi ada namanya monitoring vital sign. Kenapa? Ya untuk memastikan tekanan darahnya itu enggak melejit terlalu tinggi seperti itu ya. Jadi mungkin bagi sejawat yang di rumah sakit, misalnya pasien masuk tekanan darahnya 180, kenapa sih kok nggak diturunkan gitu? Kan tinggi ya. Nah, ternyata memang kita harus merujuk kembali ke guideline penanganan tekanan darah pada stroke akut gitu. Kalau memang sistolnya masih di bawah 220, mean arterial pressure-nya masih di bawah 135,
jangan buru-buru diturunkan, tetapi pasien wajib di monitoring vital sign. Oleh karena itu memang penanganan pasien stroke akut itu lebih idealnya ya di ruang rawat yang intensif atau semi intensif. Selain itu juga temperatur. Jadi temperatur yang tinggi itu akan memperburuk luaran klinis pasien stroke. Jadi kalau ada demam ya wajib dikontrol. Next. Kemudian hiperglikemi. Kalau ada pasien stroke, kenapa sih harus dicek kadar gula darahnya? Tuh, ternyata kondisi hiperglikemi ya akan membuat makin proinflamasi. Tuh ya. Kalau proinflamasi ya pastinya akan memicu metabolisme anaerob. Tuh, kalau anaerob muncul asam laktat. Nah, jadinya apa? Jadinya impaknya bertambah luas. Tuh. Jadi kalau gula darah di atas 180 ya wajib untuk diturunkan. Tuh. Next. Kalau untuk pengobatan spesifiknya bagaimana? Itu adalah strateginya ya ada reperfusi dan ada neuroproteksi. Reperfusi artinya ya memulihkan kembali aliran darah ke tempat yang infak. Kemudian juga neuroproteksi melindungi jaringan otak terhadap kerusakan. Next. Ya, sedikit saya cerita tentang kaskade iskemik ya. Jadi kalau seandainya muncul sumbatan pembuluh darah, apa ya yang terjadi? Nah, di situ kita bisa lihat ada cerebral blood flow-nya ya, ada di situ ada angka 0 sampai 4, ada yang 10, ada yang 15, 20, 35, 50 sampai 60 ya. Jadi memang normalnya itu 50 sampai 60 cc per 100 gram otak per menit. Tuh. Jadi kalau misalnya makin turun, makin turun, makin turun, nah akan muncul suatu kaskade iskemik. Tuh. Jadi pada pasien iskemik sebenarnya di tingkat molekuler itu ada namanya kaskade iskemik. Tuh, ya. Jadi pada penurunan aliran darah dia akan muncul gangguan metabolisme glukosa. Tuh, jadi ada glikolisis yang sifatnya anaerob. Asam laktat ya, sehingga akan timbul laktoasidosis. Tuh. Kemudian kalau laktoasidosis ya sudah pasti akan muncul udem cerebri ya. Hal ini akan memperluas kondisi infaknya. Tuh, kalau lebih rendah lagi ya di 15 dengan 20 gangguan metabolisme energi. Jadi ada kegagalan dari pompa ion. Tuh. Kalau ada gangguan pompa ion ya akan membuat rilis glutamat itu meningkat. Tuh. Kondisi yang seperti ini nanti kita kenal dengan kondisi yang proinflamasi. Tuh. Jadi muncul radikal-radikal bebas. Tuh. Yang semuanya itu yang pada ujungnya akan mengarah ke udem cerebri yang diakhiri dengan nekrosis dari neuron. Seperti itu. Next. Kalau bisa kita lihat ya, itu kan ada kotak-kotak ya. Yang di tengah itu ada namanya core. Yang di luar core ada namanya penumbra. Nah, di luar penumbra itulah yang perfusinya itu masih cukup bagus gitu. Kalau seandainya kita ketemu pasien stroke, terus lihat di CT scan-nya itu ada gambaran hipodens ya. Sebenarnya yang kita lihat itu bukan oh itu jelas semua infak, tidak. Jadi ada gambaran core iskemik itu yang dikelilingi oleh penumbra. Tuh.
Jadi yang mau diselamatkan yang mana ya? Yang mau diselamatkan adalah penumbranya. Tuh, ya. Jadi kalau core iskemik cenderung tidak bisa diselamatkan seperti itu. Next, tuh ya misalnya yang di tengah itu yang warna biru itu core, yang warna merah adalah penumbra. Jadi kalau bisa kita buat analoginya ya, kalau sejam pertama dia masih core-nya satu, penumbranya satu, 2 jam berikutnya dia bisa berubah jadi 2 kali lipat seperti itu. Jadi memang hmm, semboyan time is brain itu memang benar adanya. Jadi teman-teman terutama dokter umum yang memang apa ya pintu awal ketemu pasien stroke memegang peranan penting untuk menentukan hal yang seperti ini. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman ketemu pasien stroke, penanganan awalnya sudah benar, ya, itu ikut menentukan perbaikan pasien selanjutnya. Tuh. Jadi kalau penanganan awalnya tidak benar, ya selanjutnya juga pasti kondisinya akan lebih buruk seperti itu. Next. Tuh. Kemudian ada terapi trombolitik atau kita kenal dengan IV trombolisis, yaitu pemberian RTPA, rekombinan tisu plasminogen aktivator. Untuk saat ini memang disepakati pemberiannya untuk pasien stroke iskemik dengan onset 4,5 jam dan stroke yang tipenya itu trombosis bukan emboli. Next. Ya, kalau ya tadi ada RTPA, selanjutnya ada antikoagulan. Antikoagulan biasanya memang pemberiannya untuk stroke yang tipenya emboli. Yang mana ya antikoagulan? Antikoagulan itu dia bisa heparin atau warfarin, seperti itu ya. Next. Kemudian aspirin. Aspirin ini mungkin ini yang paling familiar ya. Kalau di kita mohon maaf itu nama patennya Aspilet ya. Jadi memang kalau orang awam mungkin bilangnya obat pengencer darah gitu. Next. Kalau untuk neuroproteksi sendiri ini masih belum belum ada guideline-nya ya karena memang masih terus penelitian. Next. Ya, kalau untuk pengobatan post stroke atau pengobatan setelah stroke fase akut itu mau diapain ya? Yang sudah pasti ada pemberian obat antitrombotik maupun pemberian antikoagulan, kemudian kontrol faktor risiko dan fisioterapi atau rehabilitasi. Next. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Dr. Aga. Silakan, Dok. Terima kasih Dokter Mira atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi saya sampaikan bagi teman-teman sejawat yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya melalui chat Zoom dengan format nama spasi asal spasi pertanyaan. Jadi untuk sesi tanya jawab pertama mungkin kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Dok ya. Jadi setiap pertanyaannya nanti akan dijawab dahulu oleh Dokter Mira kepada teman-teman sejawat. Kami persilahkan. Mungkin Dok sambil menunggu teman-teman yang bertanya, Dok, saya boleh bertanya nggak Dok? Iya, silakan.
Ini dok, kebetulan ya dok ya, karena saya bertugas di bagian ICU ya dok. Saya pernah membaca kalau fase akut rawatan stroke itu, khususnya pada pasien stroke iskemik itu kan dirawat optimalnya itu adalah 14 hari. Dan fase akut stroke hemoragik itu 21 hari. Dan bagaimana pula dengan stroke-stroke, kasus-kasus pada pasien stroke yang dirawat di ICU, dok? Mungkin apakah ada guideline-nya tersendiri berapa lama optimalnya yang harus dirawat di ICU, dok? Terima kasih, dokter. Ya, ya terima kasih. Sebelumnya teman sejawat yang lainnya ya silakan mengajukan pertanyaan. Hmm, Kalau kita cerita tentang guideline mengenai perawatan pasien stroke, memang sebenarnya tidak ada guideline mengenai perawatan stroke iskemik di ruang rawat intensif. Tuh, jadi guideline stroke iskemik itu sendiri satu ya, bukan berdasarkan ruangan rawat. Jadi memang kembali lagi kita lihat kondisi si pasiennya seperti itu. Kalau misalnya pasiennya cenderung dengan perburukan, memerlukan monitoring vital sign, tuh, di mana pasien uh, terjadi fluktuasi vital sign yang memang cukup berarti, ya pasien memang artinya perlu dirawat di ruang ICU. Cuman kalau ditanyakan kira-kira berapa hari ya dok, tidak ada jawaban yang mutlak. Tetap kita harus melihat dinamika perubahan si pasien itu sendiri. Sehingga memang kalau pasien stroke itu cenderung ya istilahnya mungkin harus follow up ketat ya. Tuh, karena memang kondisi sangat dinamis, bisa berubah tiba-tiba. Karena itu tadi secara patofisiologi itu sendiri muncul kaskade iskemik. Tuh, jadi bisa aja misalnya pasiennya masuk GCS-nya 15. Tuh. Kemudian tiba-tiba 6 jam kemudian penurunan kesadaran. Kenapa ya? Oh, ternyata memang ada perburukan. Kenapa? Oh, ternyata gulanya tinggi. Gitu ya. Jadi misalnya pasien di IGD masuk gulanya dilaporkan misalnya 150. Oh, bagus. Gitu. 6 jam kemudian tiba-tiba perburukan. Kenapa? Oh, ternyata pasien stres hiperglikemi karena kaskade iskemik, gulanya berubah jadi 250. Gitu. Ya, jadi memang kalau cerita batas waktu itu kita nggak bisa cerita batas waktu, tetapi kita tetap yang menjadi pegangan adalah kondisi dari si pasien. Jadi tetap kita melihat vital sign-nya, ya, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Walaupun secara literatur fase akut dari stroke iskemik itu bisa 7 sampai 10 hari dan fase akut dari stroke hemoragik kurang lebih 14 hari. Ya. Cuman di dalam prakteknya ya kondisi pasien memang bisa berubah, gitu. Sehingga kita kembali melihat pasien tersebut. Jadi memang evaluasi terus kondisi si pasien. Betul, terima kasih. Oh, ya. Terima kasih, dokter. Oke, dok. Ini sepertinya ada dari teman sejawat yang ingin bertanya dari dokter Lukman ya, dok. Coba saya bacakan. Selamat siang, dokter. Saya dokter Lukman, izin bertanya, dokter. Saya 1 bulan yang lalu ketemu pasien laki-laki usia 50 tahun dengan TIA. Datang berobat dengan keluhan tangan dan kaki sebelah kanan mengalami kelemahan sesaat setelah aktivitas pagi. Sekitar 30-60 menit kemudian, kekuatan otot ekstremitasnya berangsur membaik karena kami berada di daerah pedalaman.
Saya rawat pasien tersebut sambil observasi selama beberapa hari. Saya berikan clopidogrel 75 mg dan aspilat 80 mg. Setelah 24 jam, kekuatan otot sudah kembali normal. Izin dok, untuk obat ini apakah tetap boleh diminum dan berapa lama? Atau bisa dihentikan dan apa bisa kami lakukan jika kondisi ini berada di daerah pedalaman? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih untuk Dokter Lukman di puskesmas mana tadi? Ini enggak di Dr. Lukman Saketi kalau nggak salah. Oh iya. Terima kasih dok. Daerah operasi. Saketi. Oh Saketi Saketi. dok. Oh iya. Iya. Terima kasih dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Gitu. Jadi kalau oh iya, iya. Oke. Siap dok. Bukan Abu Ubaidah ya dok. Jadi untuk TIA itu sendiri memang sudah indikasi untuk pemberian antiplatelet. Untuk pemberian antiplatelet. Gitu. Sebenarnya teman-teman sejawat ya yang bertugas di garda depan ya. Tadi sempat sih ditanyain sama dokter Aga, dok kalau nggak ada CT scan mau diapain gitu. Masih boleh pakai Sirerat stroke score nggak? Boleh pakai UGM score nggak? Boleh silahkan. Walaupun sebenarnya agak sedih juga ya mendengar tidak ada CT scan seperti itu. Jadi dok, kalau seandainya teman-teman sejawat ketemu pasien dengan klinisnya stroke, boleh pakai Sirerat stroke score untuk tahu kira-kira ini stroke iskemika atau ke arah stroke hemoragik. Walaupun mungkin secara sekilas kita lihat klinis itu kan sudah bisa diperkirakan ini iskemik atau hemoragik. Itu ya tadi dalam cerita Dokter Lukman pasiennya TIA. Jadi memang kalau pasien TIA dok silahkan ya memang indikasi pemberian antiplatelet seperti itu. Kemudian kalau udah dikasih antiplatelet terus mau diapain lagi ya, lanjut nggak? Lanjut dok, silahkan. Boleh kirimkan ke rumah sakit supaya kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan kepala seperti itu. Karena ingat, ternyata stroke itu banyak diagnosa bandingnya. Seperti itu ya dok ya. Untuk stroke itu sendiri tetap kita kembali lagi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Terkadang yang kita sudah yakini stroke bisa saja diagnosanya itu berbeda seperti itu. Sekaligus juga dok antiplatelet itu sendiri ya sebenarnya pengobatan umum stroke. Tuh, antiplatelet itu ya artinya ya dia mencegah stroke berulang. Tuh, yang kita harus ketahui adalah kenapa ya kok bisa stroke gitu. Jangan-jangan ada plak di arteri karotidnya. Tuh ya. Atau jangan-jangan ternyata pasiennya ada aneurisma seperti itu. Jadi ingat antiplatelet itu adalah pengobatan umumnya ya. Kalau pengobatan spesifiknya tetap kita perlu explore lebih lanjut, baik dengan CT scan, dengan CT angio, dengan MRI atau MRA, ataupun dengan cerebral angiografi. Ya, terima kasih dok. Terima kasih dokter. Sepertinya tadi ada dari dokter Ahmad Sulaiman ya dok yang mengacungkan tangan. Mungkin dokter Ahmad Sulaiman bisa mengajukan pertanyaan kepada dokter Miranya dok. Silakan dok.
Ya, makasih. Maaf nih nggak bisa nulis soalnya lagi ini mobile. Eh, Iya dok, Silakan dok. izin bertanya. Jadi saya ada eh, pasien yang dengan riwayat TIA, terus diberikan beberapa macam dari rujukan sebelumnya itu eh, antihipertensi. Kan saya ini nanyain antihipertensinya itu sebenarnya yang bagus atau yang rasional, pemberiannya boleh nggak dok kombinasi. Sementara ini memang yang saya lihat itu kebanyakan keseringan pakai yang kalsium antagonis. Sebenarnya boleh nggak pakai yang beta blockers atau ACE inhibitor, atau boleh nggak ketiga-tiganya di-combine. Selanjutnya penggunaan terkait tadi aspirin, aspilet, sebenarnya untuk berapa lama sebenarnya kalau misalnya untuk menghindari terjadinya kekambuhan atau menghindari keparahan yang lebih lanjut, tingkat keamanan dari penggunaan asam asetil salisilat ini dibandingkan dengan clopidogrel misalnya itu dok. Satu lagi dok, keefektifan pemberian piracetam masih rasional nggak dok untuk terapi yang sekarang, terapi stroke yang sekarang? Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Ahmad Sulaiman ya. Gimana dokter bisa dijawab pertanyaannya dok? Baik, terima kasih dok. Sayangnya nggak hidup video ya dok. Iya. Eh, jadi pertanyaan pertama tadi saya sampai lupa bertanya karena dengar suara dokter Sulaiman. Apaan enggak apa? Pertanyaannya apa? Apakah gimana dok? Tadi dok, apakah boleh memberikan Ini sekalian apa respon tanya si dokter Aga. apakah boleh memberikan kombinasi obat antihipertensi di daerah Kita pedalaman pada pasien stroke dok? Iya. Terima kasih dokter Ahmad Sulaiman dok. Jadi kalau cerita berapa lama sih mau ngasih aspilet gitu ya? Sebenarnya seperti kita cerita tadi dok, sebenarnya kalau aspilet itu dia pengobatan umum dari stroke. Tuh. Artinya ya bukan mengobati etiologi dari si stroke itu sendiri. Tuh. Penggunaan aspilet itu digunakan dia untuk mencegah rekarensi dari stroke. Tuh. Selama pemberian aspilet, explore lebih lanjut itu wajib kita lakukan. Nah, pemberian aspilet tetap dengan pengawasan apakah muncul efek samping dari si aspilet, di mana yang paling sering adalah perdarahan mukosa, seperti itu. Kalau kita mau tahu seberapa lama sih kasih aspilet, nah kita harus melakukan explore cerebral angiografi dok. Tuh. Ya, yang kebetulan ya, terima kasih dok pertanyaannya bagus. Kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan neurointervensi seperti itu. Jadi kalau ada pasien dengan stroke, kita lakukan cerebral angiografi, kemudian kita bisa lihat apakah memang si pasien ada, kalau ada plak di karotid, ya artinya memang jelas pasien harus dilakukan karotid stenting, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian double antiplatelet 3-6 bulan, dok. Kalau misalnya, oh ternyata si pasiennya dengan cerebral angiografi, itu gambaran memang murni aterosklerosis, ada plak atau aneurisma atau AVM atau yang lainnya, kita boleh pemberian double antiplatelet maupun single antiplatelet selama kurang lebih 6 bulan, dan kemudian bisa dilakukan cerebral angiografi evaluasi dok, seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa lama ya dok kita kasih
si antiplatelet ini perlu pemeriksaan lebih lanjut, Dok. Perlu cerebral angiografi. Karena di guideline-nya itu memang untuk penentuan itu kita butuh pemeriksaan cerebral angiografi. Kemudian kalau ditanya tentang agen antihipertensi yang mana sih yang paling baik, kemudian boleh nggak mengkombinasikan obat-obatan antihipertensi. Nah, jadi berdasarkan GNC7, Dok, ya, memang disebutkan target tekanan darah ya, Dok, untuk pasien stroke. Tetapi memang tidak ada literatur yang menjelaskan mengenai agen antihipertensi mana yang paling baik. Memang kembali lagi ke kondisi si pasien, seperti itu, Dok. Jadi kalau memang tiap agen antihipertensi itu kan memiliki efek yang berbeda ya, Dok, dengan pasien. Jadi kita tetap kembali lagi ke kondisi klinis si pasien. Walaupun memang saat ini sepertinya memang paling banyak ACE inhibitor maupun kalsium antagonis. Kalau misalnya pasien-pasien di klinik, di praktek ya, umumnya kalau pasien stroke ini ya jarang ya berobatnya itu ke dokter neuro aja. Biasanya tuh ya kalau sudah ada stroke biasanya pasti ada yang lain. Pasti ketemu juga dengan dokter kardio. Ya umumnya kita memang sudah kita combine seperti itu. Kalau memang beberapa pasien yang sudah dengan CHF, ya sudah pasti juga perlu tambahan antidiuretik. Jadi kalau di literatur tidak ada penentuan agen antihipertensi yang cenderung untuk digunakan, tidak ada. Itu kembali lagi ke kondisi klinis si pasien. Kalau untuk GNC7-nya sendiri, memang yang dijelaskan adalah targetnya ya, targetnya dengan sistolnya itu di bawah 140 dan diastolnya di bawah 90, seperti itu. Walaupun kalau kita baca kembali GNC7 untuk penanganan antihipertensi itu memang kalau kombinasi disarankan memang dengan salah satu kombinasinya itu adalah antidiuretik, seperti itu. Maaf, obat diuresis ya. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaannya apa ya? Piracetam, Dok. Dok, Oh iya, diuretiknya spironol apa yang hemat kalium atau yang loop diuretik? Ya, kalau untuk diuretiknya, Dok, yang boleh hemat kalium maupun yang furosemid ya, Dok. Cuman kembali lagi ke kondisi pasiennya, Dok. Mungkin kalau umumnya pemberian antihipertensi awalnya furosemid ya. Cuman kemudian di switch ke spironolactone karena memang ternyata efeknya cukup signifikan berbeda ya, Dok. Kalau furosemid memang diuresisnya itu lebih jelas, tetapi juga boros kalium, sehingga pemakaiannya mungkin tidak bisa dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Mungkin awal kita pakai furosemid dulu, kemudian di switch ke spironolactone. Kemudian untuk piracetam itu sendiri, Dok, memang belum ada guideline-nya, Dok. Dan itu kembali lagi ke judgement klinis dari masing-masing sejawat, seperti itu. Karena memang belum ada meta-analisa mengenai piracetam terhadap pasien stroke, seperti itu, Dok. Memang kalau untuk neuroprotektor ini memang masih banyak ketidaksepakatan para ahli, seperti itu. Demikian, Dok. Terima kasih. Baik, Dok. Makasih banyak, Dok. Terima kasih, Dokter. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Ahmad Sulaiman.
Ini sepertinya makin banyak ya dok pertanyaan yang mau ditanya oleh teman-teman sejawat kita dok. Ada yang dari Japri ke WA saya dan ada di chat juga. Ini mungkin dimulai dari dokter Era Graditya dulu ya dok ya, yang ada di chat Zoom kita. Ini Assalamualaikum dokter, terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan. Perkenalkan dokter, saya dokter Era Graditya dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang. Izin bertanya dokter, apakah ada perbedaan untuk memulai fisioterapi pada pasien dengan stroke iskemik atau stroke hemoragik dok? Pada hari perawatan keberapa dokter biasa dilakukan? Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih Dokter Era Graditya. Eh, wah, tadi ketemu saya kenapa nggak nanya ya? Iya dok. Jadi kalau ditanyakan hari keberapa boleh kita mulai fisioterapi. Jadi kalau cerita hari memang tidak ada disebutkan ya di literatur itu tidak ada disebutkan pada hari keberapa. Tapi untuk memulai fisioterapi yang harus kita perhatikan adalah vital sign pasiennya ya. Jadi kalau kondisi vital sign cenderung stabil, dipersilakan untuk memulai fisioterapi dengan tekanan darah ya boleh dari sekitar 140 sampai 150 sistolnya. Tuh, jadi memang ada rekomendasinya ya untuk pasien-pasien yang sudah kondisi cenderung stabil yang bisa dilihat dari apa? Dari vital sign, dari kesadaran, tekanan darah, nadi, dari respiratory rate, dari suhunya ya kalau memang pasien sadar, tekanan darah cenderung stabil, tidak ada takikardi, tidak ada demam, tidak sesak nafas, silahkan dok sudah dimulai fisioterapi seperti itu. Jadi kita nggak buat patokan hari, tetapi tetap melihat si vital sign si pasien dengan catatan stabil ya, kan? Stabil. Terima kasih dok. Terima kasih ya dokter Era Graditya atas pertanyaannya, dokter Mira juga. Ini dok, ada satu lagi dari teman sejawat kita, dokter Nita dari Ruang Dalam Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang. Ini menanyakan tentang tips dan triknya nih dok. Di ruangan banyak menemukan kasus vertigo nih dok. Ternyata awalnya vertigo, tiba-tiba waktu didiagnosa kemudian, stroke ini dok, stroke iskemik. Awalnya diagnosa BPPV, ternyata tidak ada perbaikan setelah terapi. Untuk dokter umum, apakah ada identifikasi khas dan cepat? Oh, ini sentral nih. Yang kedua, penggunaan dosis neuroprotektor tadi dok, yang yaitu citicoline, itu di beberapa ruangan ada pemberiannya 2 kali 500, ada yang 2 kali 1 gram. Kapan pemberiannya tersebut diberikan, dok? Kemudian yang ketiga, apa peran asam folat untuk stroke? Gitu, dok. Terima kasih, dokter. Tadi diborong ini pertanyaannya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk teman-teman sejawat ya, vertigo itu memang bukan diagnosa ya. Vertigo itu merupakan suatu tanda ya. Jadi kalau seandainya vertigo, kita harus gimana ya? Nah, vertigo itu dia bisa sentral, bisa vertigo perifer. Secara klinis memang bisa dibedakan. Untuk vertigo perifer ya, umumnya munculnya itu sporadik. Gejala klinisnya berat, pasiennya muntah-muntah, mual, pusing hebat.
seperti itu. Tapi selanjutnya akan ada fase sembuh, benar-benar akan hilang. Tapi kalau vertigo sentral ya, cenderung munculnya tiba-tiba, tapi gejalanya tidak berat. Tapi gejalanya menetap, tidak berat, menetap, tidak ada fase sembuh. Jadi pasien akan terus-terusan mengeluhkan pusing berputar ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya bertemu dengan pasien vertigo, jangan lupa di anamnesa dulu, ditanyakan apakah cenderung ke perifer atau cenderung ke sentral. Sambil juga ya memang harus kalau curiga vertigo sentral, pastikan bahwa ada faktor resiko untuk muncul stroke-nya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang di emergency room itu boleh anamnesa dulu dengan tepat ya. Kemudian juga vertigo perifer yang paling banyak adalah BPPV. BPPV itu adalah muncul vertigo terutama jika ada perubahan posisi seperti itu. Jadi itu wajib ditanyakan, apakah pasiennya kalau berubah posisi vertigonya bertambah berat tidak. Misalnya kalau pasien posisinya baring, kemudian duduk, mengeluhkan pusing, kemudian setelah lama tenang perbaikan, nah kemungkinan besar itu adalah BPPV, vertigo perifer, seperti itu. Kemudian yang kedua, Yang kedua mengenai neuroprotektor tadi dok, citicoline ini ada yang diberikan 2 kali 500, ada yang 2 kali 1 gram. Kapan pemberian tersebut diberikan nih dok? ya baik, terima kasih. Nah untuk dosis neuroprotektor itu sendiri memang tidak ada dosis definitifnya ya. Memang ya kalau setiap obat dosisnya itu pasti ada range bawah dan atas seperti itu. Tetapi kembali lagi ke DPJP atau sejawat menganut mazhab yang mana ya, gitu. Karena kalau dosis itu dia tidak pernah apa ya, pasti ada range bawah dan ada range atasnya. Itu ada yang memakai mungkin dosisnya 2 kali 500, ada yang dosisnya 2 kali 1000. Itu kembali lagi ke penilaian klinis si DPJP. Yang pasti itu masih dalam range dosisnya. Seperti itu, dok. Dan juga kebetulan memang neuroprotektor itu tidak masuk ke dalam guideline penanganan stroke, sehingga memang dosisnya bukan apa ya, bukan suatu hal yang apa ya, yang saklek yang dibahas seperti itu. Itu kembali lagi ke penilaian klinis masing-masing DPJP seperti itu. Ini dok, ada tambahan dari dokter Nitanya tadi yang tentang peran asam folat untuk stroke, kemudian juga pemberian terapi yang statin itu dok. Ada yang 10 diberikan, yang 10 mg, ada yang 20 mg gitu dok. Apakah sesuai dengan lesi infarktnya atau gimana dokter? Mungkin bisa dipaparkan dok, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Memang kalau untuk asam folat itu sendiri, asam folat dan statin dua-duanya tidak disebutkan di dalam guideline stroke. Cuman memang asam folat itu berdasarkan ada penelitian ya, di mana asam folat itu berperan penting pada impaknya sel saraf seperti itu, sehingga beberapa sejawat memang memberikan si asam folat, tetapi di dalam guideline tidak ada rekomendasi pemberian asam folat seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa
perhatikan ya di tiap-tiap DPJP mungkin berbeda ya. Tapi karena memang tidak masuk guideline sehingga dikembalikan lagi ke judgement klinis dari masing-masing DPJP seperti itu. Kalau untuk statin ya, juga banyak penelitian yang menyatakan bahwa pemberian statin itu memang untuk melindungi dari serangan stroke iskemik. Tuh. Dosis yang dianut itu 20 mg, Dok. Oh ya, bahkan di beberapa kondisi itu kita memberikan 1 kali 40 mg. Ya, tapi tentunya lagi-lagi ya yang 40 mg akan lebih terarah seandainya pasien sudah dilakukan cerebral angiografi. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dokter Nita atas pertanyaannya. Sepertinya semakin menarik ya nih Dok. Mungkin bagi teman-teman lain ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, kita akan akhiri acara ilmiah online kita kali ini. Atau mungkin dokter ada tambahan lagi, Dokter Mira, untuk mungkin mau nambahkan pemaparan materi-materi yang telah diberikan atau pertanyaan-pertanyaan tadi, Dok? Terima kasih Dokter Aga ya. Terima kasih untuk teman-teman sejawat yang sudah hadir hari ini, Dok. Sekali lagi memang saya ingin menyampaikan bahwa ternyata memang penyebab tingkat kecacatan tertinggi di Indonesia saat ini adalah stroke, sehingga diperlukan penanganan stroke yang tepat dan benar ya. Jadi teman sejawat sebagai garda terdepan yang menerima pasien stroke tentunya diharapkan memberikan penanganan awal yang memang tepat sehingga seandainya si pasiennya berkesempatan bertemu dengan kita di rumah sakit ya dengan penanganan awal yang tepat, pasiennya pun pemulihannya bisa optimal. Tuh, yakinlah bahwa teman-teman sejawat di puskesmas sebagai garda terdepan itu sangat menentukan outcome klinis dari pasien stroke seperti itu. Kalau harapan saya juga semoga kita punya kesempatan untuk bisa sharing, bisa diskusi secara offline, ya. Ya setidaknya dengan sejawat yang ada di RSUD. Kita harapkan kita bisa memberikan standar pelayanan tertinggi sesuai dengan kondisi kita. Bagaimanapun profesi kita dokter merupakan profesi yang lifelong learning. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Mira. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, alhamdulillah kita tutup aja ya Dok acara ilmiah kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Mira Arianti, Master Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi yang telah memberikan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dengan demikian, kita sebagai tenaga kesehatan bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi jika menemukan pasien dengan kasus stroke, khususnya pada kasus stroke iskemik ya dok. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin eh, para peserta partisipan ada yang mau mengaktifkan videonya untuk bersama-sama foto bersama gitu. Gimana, Dok? Iya, boleh Dokter Aga. Ya, silakan dokter-dokter sekalian mengaktifkan kameranya ya, Dok. Kita foto sama-sama ya, Dok. Kita hitung ya, Dok. Oke, 1. Yang lain? Udah? Kalau udah, ya kita foto bersama ya, Dok. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, Dok. Dengan gayanya mana, Dok? Jangan acungkan jari ya, Dok. Oke, Pemilu dokter. nanti. Udah selesai. Siap, Dok. Kita foto ya, Dok. Ya. Makasih 1. banyak Dokter Dian, luar biasa, Dokter Mira, Dokter Aga, top, keren, makasih. Sehat selalu, Assalamualaikum. Terima kasih Dok. Sama-sama. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih ya, Dok. Kita tutup aja ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Dok. Terima kasih, Dok. Sama.